Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya. Baik, perkenalkan nama saya Niluka Agustinus Karyasih. Di sini saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023, angkatan 1 dengan bidang studi pengembangan perangkat lunak dan GIM. Di sini LPTK saya yaitu Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, pada portofolio digital saya ini, saya akan membahas tentang aktivitas pembelajaran atau perkuliahan yang saya lakukan selama mengikuti mata kuliah perkembangan peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama ada pengetahuan, lalu aktivitas perkuliahan dan galeri. Untuk pengetahuan yang saya dapatkan pada saat mengikuti mata kuliah PPDP, yaitu pertama adalah Bloom taksonomi, di mana Bloom taksonomi adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. Taksonomi Bloom sendiri memiliki 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu yang kedua adalah pembelajaran berpihak pada peserta didik, di mana di sini ada tiga, yaitu teaching at the right level, pembelajaran tangkap budaya atau culturally responsive teaching, dan pembelajaran berdiferensiasi. Teaching at the right level sendiri merupakan pendekatan pedagogis yang memperhatikan persamaan level kemampuan berdasarkan evaluasi. Lalu untuk pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bukan merupakan kurikulum atau seperangkat standar kaku, melainkan seperangkat kerangka kinerja, filosofi, atau pendekatan dalam pengembangan anak. Lalu untuk pembelajaran tangkap budaya sendiri, yaitu dikenal sebagai CRT, adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Pengetahuan selanjutnya adalah pengembangan RPP inovatif, di mana pada pengembangan ini dilakukan selama perkuliahan PPDP yang menyusun RPP secara berstrategi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ada jenis keragaman peserta didik, di mana di sini ada 3, yaitu gaya belajar, sosial, dan budaya. Berikut adalah tes diagnostik gaya belajar peserta didik yang saya tampilkan pada portofolio saya. Selanjutnya ada lesson learn praktik menyusun RPP inovatif, di mana selama proses praktik ini saya mendapatkan sejumlah pelajaran berharga. Pertama yaitu pemahaman mendalam terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam penyusunan RPP. Lalu mengetahui karakteristik siswa yang membantu saya menyusun RPP yang relevan dan menarik bagi mereka. Dan tujuan pembelajaran dengan metode SMART atau ABCD. Lalu yang selanjutnya adalah teori pembelajaran dari Piaget dan Vygotsky, di mana teori pembelajaran Piaget sendiri dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog dari Swiss, di mana teori ini menjelaskan bagaimana anak-anak membentuk konsep tentang dunia di sekitar mereka. Lalu untuk teori Vygotsky sendiri cenderung lebih mengacu pada aspek social learning proses atau harus ada interaksi dalam proses pembelajaran. Lalu untuk aktivitas perkuliahan di sini ada 4, yaitu small group discussion di kelas, di mana membahas tentang penyusunan RPP serta diskusi tentang permasalahan dalam menyusun RPP. Untuk kegiatan kedua yaitu fokus group discussion ke SMK Balinan Bandara, di mana di sini berdiskusi tentang cara menyusun RPP yang benar serta sharing tentang permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa terkait pembuatan modul ajar, di mana di sini dihadiri oleh kepala sekolah SMK Balinan Bandara dan guru-guru teknik komputer dan jaringan atau TKJ.
Lalu ini adalah praktek pengembangan RPP inovatif secara mandiri berstrategi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu ada kegiatan window shopping, di mana kegiatan ini untuk melihat hasil RPP inovatif yang berstrategi pembelajaran berdiferensiasi yang dipajang dari hasil pengembangan semua mahasiswa PPG Prajabatan. Lalu untuk galeri sendiri, ini merupakan tempat di mana saya menaruh dokumentasi selama pembelajaran dari awal semester hingga akhir semester ganjil. Baik, selama perkuliahan ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak tentunya, seperti mendapat ilmu dalam menyusun modul ajar yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan gaya belajar peserta didik saya. Lalu saya juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, yaitu fokus group discussion yang dilakukan di SMKN Bali Mandara, di mana fokus group discussion tersebut dihadiri oleh kepala sekolah SMKN Bali Mandara dan guru-guru teknik informatika, teknik komputer dan jaringan yang berbagi ilmu tentang menyusun RPP atau modul ajar dengan benar. Lalu peluang dari ilmu yang saya dapatkan tentunya sangat berguna untuk karir saya di masa depan, karena hal itu membantu saya sebagai guru dalam menyusun modul pembelajaran atau modul ajar yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik saya. Adapun tantangan yang saya hadapi yaitu saya merupakan lulusan murni yang belum mengetahui cara untuk menyusun modul ajar dan juga asesmennya. Namun setelah saya mengikuti pembelajaran dari mata kuliah PPDP ini, saya mulai sedikit demi sedikit memahami tentang cara menyusun modul ajar. Baik, sekian hasil dari portofolio digital saya. Jika saya ada salah penyebutan kata dan penulisan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.